Oke, Bu Endang, tentang teknik arsitektur tadi mohon penjelasannya. Ya, arsitektur UNN di sini belajarnya arahnya ke green arsitektur. Ya, karena apa? Hampir di dunia pun itu arahnya semua sekarang ke green arsitektur bahasanya. Dan itu ke hemat energi, ya, dan green. Karena apa? Hutan-hutan sekarang di dunia udah berkurang. Mau tidak mau kita harus bisa menjaga. Makanya kita konsep bangunannya adalah ke green architecture. Tapi di dalamnya itu ada mata kuliah untuk efisiensi energinya juga tuh. Karena tata letak langsung itu pengaruh juga. Oke, harus diperhitungkan dengan baik lah. Nah, sama tadi teknik fisikanya itu kan ke arahnya manajemen energi. Iya. Itu banyak banget digunakan di perusahaan atau building-building yang baru-baru ya Pak yang menggunakan kayak bandara. Dia sudah ada sendiri departemen yang Untuk arsitekturnya tadi mungkin kombinasi dengan fisika tadi ya, kombinasi dengan ilmu fisika tadi untuk tata ruang lampu, tata ruang itu. Jadi itu istilahnya mix antara arsitektur green ya dengan efisiensi energi dari fisika. Artinya yang dipelajari di Multimedia Nusantara bidang arsitektur itu mencakup itu semua untuk ke depan. Artinya arsitektur ke depan itu harus berbekal efisiensi energi, terus apa itu green. Nah ini bisa didapat di Multimedia Nusantara untuk jurusan teknik arsitektur tadi arsitektur dan teknik atau fisika. Jadi nah, nanti karena sekarang trennya juga seorang arsitektur itu supaya gambarnya diakui ya, dia harus mengambil PPAR profesi arsitektur. itu yang mengeluarkan PPAR itu dari apa itu pemerintah atau konsorsium swasta atau dari internasional? Yang PPAR itu jadi sudah ada induknya kayak apa Pak ya arsitektur satuan arsitektur. Nah dia itu punya standar-standar jadi karena mahasiswa atau calon arsitektur harus tahu standar-standar untuk Desain, ya, betul. betul itu. Tidak hanya itu, supaya tadi gambarnya diakui, dia harus belajar di profesi arsitektur. Arsitektur. Nah, kami ada. Jadi misalkan dari S1 langsung mau ngambil PPAR, silakan. Di PPAR itu nanti ada kurikulum tambahan gratis, yaitu KIM namanya. Itu untuk kalau teman-teman misalkan pada saat selesai kuliah ambil PPAR dia udah kerja tapi dia pengen usaha sendiri bisa konsultan atau arsitektur. Nah dia ada tambahan mata kuliah pelajaran lagi gimana tadi itu diakui juga dunia. Jadi sekarang ini tidak hanya dokter aja yang harus punya sertifikasi profesi ya. Ya, okay. Nah, tapi di bidang arsitektur pun harus ada sertifikasi. Kalau enggak, dia nggak bisa gambarnya akan diterima. Nah, ini sudah tingkatnya bukan nasional tapi internasional. Untuk legitimasinya ya, artinya memang saya seorang ahli dalam bidang arsitektur masa depan, gitu ya. Jadi perbekalan efisiensi energi, green dan lain sebagainya itu bisa dipelajari di Multimedia Nusantara dan semua proses belajar mengajarnya sudah mengarah ke situ Bu ya sebenarnya. Jadi kami harus menciptakan generasi muda yang memang benar-benar siap masuk dunia kerja, baik di skala nasional maupun internasional.
Baik Bu, terima kasih. Begitu, Silakan. begitu guys tadi tentang fakultas arsitektur yang bisa adik-adik pelajarin di Universitas Multimedia Nusantara. Oke, guys, sementara Om Ugi tutup dulu informasi seputar eh, Fakultas Arsitektur di Universitas Media Nusantara. Oke, see you. Sampai ketemu lagi dengan Om Ugi. Terima kasih.